Dari Gunung Putri sampai dengan ke puncak itu saya 45 menit. Belum ada yang saya tercepat. Yang lainnya ya 5 jam, 10 jam, 8 jam. Puncaknya ini puncak Surya Kencana atau puncak Pangrango, Pak? Surya Kencana itu loh fotonya itu tuh, fotonya itu. Jadi belum ada negara di dunia ini yang bisa mendaki puncak Himalaya dari 2 sisi, sisi selatan maupun sisi utara. Karena kan pertama ketemu salju kan, terus ketemu salju ada orang tidur di situ. Ternyata tidak tidur Mas, orang mati. Iya, Orang mati. mati, meninggal di es. Banyak yang muntah darah. Muntah darah loh Mas. Muntah darah ya? Iya, darah itu kalau naik gunung itu kemarin ada yang keluar dari mata, hidung, ini pembuluh darah kecil lu pecah Mas. 7 panca indera itu ya? Iya. Saya selalu bilang, Itu saya dari Peleton rimbangan dari bawah. Belum sampai kuat dulu. Jadi di sini ada. komando, jalan saya Mas. Jalan saya terjatuh Mas. Terjatuh tuh, tak itu saya tuh kaget. Jatuh di mayat. Nangis selesai Mas, macam-macam nangis sampai kayak habis air mata lah ibaratnya itu. Saya bersyukurnya begini, setelah Pak Misrin tak peluk, tak goyang-goyang, tak panggilin, tak bisi di kupingnya itu kan lama Mas. Begitu sadar itu apa yang diingat? Mana anak saya, mana istri saya? Pak Misrin. Dengan spontan itu seperti kayak kesetrum, saya langsung dengar orang sholawat, orang baca tahlil, adzan. Di kuping? Di kuping, jadi kayak saya itu merasakan kayak pakai Walkman waktu itu. Terus takjak naik gak mau, takjak turun juga mau. Akhirnya saya ambil kesimpulan, oke, aku sempat peluk Pak Misrin. Pak Misrin, oke, Asmudjono bukan prajurit pengecut. Seperti yang tak katakan. Ya seperti itu. Tunggu sini, biar Asmudjono kibarkan merah putih. Begitu tim sudah dibentuk kan, 10 kita, nah, ada tim inti lagi. Jadi ternyata pelatih dan Sherpa itu tidak berani bawa orang banyak-banyak. Jadi dipilih yang terkuat. Jadi waktu itu yang terkuat terbaik adalah saya, Pak Misrin, dan Pak Iwan. Sebagai cadangan ada Pak Parno, Bang Darlin, dan Sugiarto dari FPTI. Sama Mas Kali itu tadi. Yang lainnya di base camp, nungguin. Oh, berarti mereka nggak lolos seleksi itu? Nggak lolos, ya karena ya tadi itu seleksi alam, gagal di perjalanan semua. Rata-rata bukan karena oh lolos terus dipilih, enggak. Ya yang dari kan seleksi terakhir itu kan berjalan kaki dari camp 2 ke camp 3, lanjut ke camp 4. Jadi belum nyampe camp 4 itu hanya nyampe antara pertengahan camp 4 dan camp 3 itu sudah tumbang semua. Tinggal saya sama Pak Misrin sama Pak Iwan. Yang tingginya di bawah saya itu Repto Mulyono. Itu hanya nyampe di namanya Yellow Bin. Itu pun sudah perlengkapannya dibuang. Makanya dinilai sama pelatih. Dia turun aja masih di bilir sama pelatih. Jalan. Bilir atas bawah. Kacamata saya sempat dibuang juga. Jatuh. Jadi terus kayak lupa. Ya itulah mungkin penyakit ketinggian. Disorientasi Nah, ya. gagalnya di situ teman saya. Padahal kuat ya. Oke. Nah, baru ditentukan 3 itu. Setelah itu perjalanannya bertiga gimana nih Pak? Nah, berjalan bertiga itu kita start itu dari ini sampai di camp 4. Di camp 4 itu adalah
detik-detik terakhir yang namanya tag summit katanya kan. Jam 12 malam harus start Mas. Oke. Jam 12 malam. Sebelum start tuh saya sama Pak Misirin ini. Ungker kayak di karirnya ada apa, nggak tahu nih Pak Misirin tuh masih, karena kan katanya di situ logistik disediakan, nggak ada Mas. Nggak ada. Hanya Pak Misirin bawa 1 kaleng leci. 1 kaleng leci itu buka, redek, saya cuma bagian 2 butir kalau nggak salah waktu. Dibagi saya sama Pak Iwan sama Pak Misirin. Baru kita berangkat. Nah, jam 12 malam berangkat, saya ada masalah Mas. Tak malamnya itu sudah mimpi. Jadi saya itu malam ini kayak mimpi kedatangan sinar bintang tuh nyorot ke muka saya Mas. Mimpi itu antara, kalau sekarang yang dibilang sama orang daru, katanya itu sinar keberuntungan. Saya itu beruntung apa? Sudah tahu cahaya itu ke saya, tapi saya itu ada masalah. Teman sudah berangkat, saya ketinggalan berangkat Mas. Karena apa? Oksigen saya itu yang tak pakai, bau gas Mas. Hah? Kok bau bisa? gas itu ya enggak, bau gas kan dicampur dengan perlengkapan Sherpa kan bawahnya. Nah, punya saya itu bau gas. Bau gas itu teriak-teriak nggak ada yang gubris Mas. Semua sudah pada jalan. Oh, kedengeran. Saya itu punya inisiatif waktu itu. Akhirnya tabung itu tak pukulkan gitu Mas. Taweng di camp 4 di 7.900. Baru apa Sherpa turun Mas. Udah jalan 1 jam turun balik. Asmuncana what apa? You check kau ngono. No good. Bau gas aku gitu. Nunggu bau gas. Iya, pokoknya ngono, akhirnya dicek bener. Begitu sudah diganti, ya I'm sorry. Dia minta maaf, tukerlah tabung saya. Nggak bau gas. Yang tadi jalan 1 jam, dari jam 12, jam 1 saya bisa ngejar teman-teman. Baru saya kamu. Setelah oksigennya bener. Iya. Waduh jualan tuh nggak tahu Mas. Ternyata naik terus karena malam. Tahu-tahu itu jam pagi itu udah di ketinggian Mas. Di ketinggian 8.300. Lihat tuh waduh cahaya. Padahal masih jam 4 subuh. Matahari dari bawah itu kelihatan. Jam 4 udah kelihatan. Iya. Wah, udah kerusak. Waduh, mana puncaknya nih? Itu boros itu. Begitu sudah terang-terang itu ada matahari itu, kita itu selalu bertengkar, bukan bertengkar ya. Berkompetisi baik sama Pak Misirin dan Pak Iwan, rebutan. Siapa yang mau yang pertama? Wah, ya, saya selalu dikalahkan. Kalau jalan itu lucu ini. Misalnya saya depan ini. Begitu ini kan Pak Misirin, ya kadang Pak Iwan di belakang saya. Pokoknya saya selalu di depan. Padang salju seperut Mas. Terus kan kita tak tahu. Sherpa kan jalan ya sudah jalan, kadang di belakang, kadang di depan. Tapi kan es itu bergerak, nutup. Jejaknya tadi susah kita nyari. Gitu loh. Tidak kayak yang dibayangkan katanya di kayak Itali itu diturun, ditarik, nggak ada di sana. Wis nggak ada perlengkapan, jalan pokoknya arahnya ketinggian tok. Memang ngelihat jejaknya yang diinjak oleh Sherpa sama pelatih. Pelatih kadang di belakang. Yang sering di depan ini apa Sherpa? Orang yang kecil kayak saya. Wah, begitu sudah ada ketinggian ini oleh Pak Misirin, berhenti dulu. Apa Pak? Itu ada gundukan, jangan-jangan itu puncaknya, biar saya duluan. Wah, duluan. Begitu sudah duluan lucu. Udah nyampe, apa Pak? Gundukannya masih ada lagi, maksudnya ketinggiannya masih ada lagi, ini bukan puncaknya. Ya udah kamu duluan, saya duluan lagi. Selalu begitu. Begitu juga sama Pak Iwan. Itu puncaknya, biar komandan dan tim yang duluan. Oh siap. Duluan. Nyampe, gak berani tanya kalau sama dan tim saya. Siap. Izin Pak. Udah ayo. Jalan lagi. Sampai dengan tadi. Oh gitu. Nah terus Pak, selanjutnya gimana tuh? Kendalanya apa lagi tuh pas Bapak sampai titik di atas? Jadi kendala pencapaian puncak Everest itu sebetulnya di Everest ini sudah dinyatakan gagal oleh pelatih. Kenapa? Jadi kan yang ternyata Sherpa itu tidak seperti yang dipaparkan kepada Pak Prabowo waktu itu. Yang katanya sudah disediakan emergency camp, logistik dan perlengkapan. Bahkan saya tahunya dari pelatih, Anatoly itu ngecek. Anatoly itu butuh tali untuk pengamanan
jalur antara hilal step sampai ke atasnya. Oke. Itu kan harus diamani karena di situ ada tali, tapi tali itu buat mengamankan jenazah-jenazah, mengikat jenazah biar tidak pindah dari tempat itu. Itu perlu tali pengaman. Ternyata dia butuh tali 200 meter yang di bawah cuma 50 meter. Itu pun tali cuma ukuran 6 mili, Mas. Oh, 6 mili. Iya. Akhirnya sudah gitu jalanlah. Pak Iwan jatuh. Akhirnya Pak Misirin kan kebetulan ya tadi itu karena kelihatan gundukan otomatis kan dia di depan, saya di belakang. Dianggap oleh pelatih bahwa yang terkuat adalah Misirin. Akhirnya Pak Misirin dibawalah oleh pelatih dan Sherpa. Naik. Nggak tahu ceritanya seperti apa, ya kan? Tiba-tiba itu Sherpa turun, Dawanhulu Sherpa turun. Jadi Sherpa itu ada 16 juga, yang bisa ngikuti kita itu cuma 3, Mas. Sherpa pun hanya 3 yang bisa? Ya, 3. Oke. Dan yang sampai dengan saya cuma 2, yaitu Dawanhulu Sherpa sama Apa Sherpa. Jadi sama seperti kita. Jadi dari kita bertiga itu dianggap kuat oleh pelatih itu adalah Pak Misirin. Akhirnya Pak Misirin jajalan naik, kita dianggap di belakang lah. Nah, cadangan. Nah, baru begitu mendekati namanya dead zone, zona kematian itu saya dilarang naik. Kenapa? Pak Iwan juga dilarang naik. Akhirnya naik, tetap naik Pak Iwan itu di depan saya bahkan. Lalu Pak Iwan terjatuh. Jatuh, saya tidak bisa nolong beliau. Saya jalan terus, nggak tahu. Akhirnya Sherpa sama pelatih yang nolong beliau. Nah, saya sudah mau nyampe di dasar heli step, saya dicegah oleh pelatih. Asmujono, kudon Inggris, selalu begitu. Baru terakhir, sampai terakhir itu saya Asmujono, Inggris, kudon. No, me army, is that no problem. Nah, akhirnya saya gitu, komando gitu. Dia tak malah, wah ini kayak ya itu akhirnya kan saya mikirnya begini, kok semua turun, Sherpa turun, Pak Misirin mana? Itu loh tujuan saya naik. Terus saya tuh mau turun. Saya berpikiran, kalau saya turun berarti cerita saya habis di sini. Saya sempat berpikir gitu, kan. Gagal. Iya, berarti saya gagal. Oke. Udah saya nekat mau naiknya nusul Pak Misirin. Saya gitu. Apa yang terjadi? Ya sudah terjadi di atas nanti. Pak ya jalan, Mas. Setelah jadi Sherpa sama pelatih memerintahkan turun mengadang saya itu mungkin pikirannya udahlah turunlah, daripada tenagamu pakai naik nanti seperti yang lain, lebih baik pakai turun, mungkin begitu bahasanya. Karena kan dia kan pelit itu orang Rusia, Pak. Dia itu kan setiap jam itu pakai alat diambil dari ketiaknya, dioleskan mulutnya. Saya minta nggak pernah dikasih ya, kan bahasa saya tadi itu. Komandan lupa nggak ngajari saya kursus bahasa Rusia. Jadi salah, saya nggak pernah dikasih. Akhirnya saya nekat, no, me army, state no problem. Komando, jalan saya, Mas. Jalan saya terjatuh, Mas. Terjatuh tuh, tak itu, saya tuh kaget. Jatuh di mayat. Wangi selesai, Mas. Macam-macam wangi sampai kayak habis air mata lah ibaratnya itu. Lah, ketika saya terakhir tuh sadarnya itu, saya tuh mau meluk mayat itu. Karena terus terang, saya berpikirnya dulu teman saya yang meninggal. Pak Misirin itu? Iya, Pak Misirin saya kira. Saya begitu sudah meluk, saya lihat double boot saya, sepatu saya. Loh, kok beda? Ternyata bukan, Mas. Ternyata itu adalah mayat pendakian tahun sebelumnya. Pendaki terkenal namanya Rob Cole kalau nggak salah, kalau menurut. Oh, yang meninggal di atas masih ada? Iya, tragedi 95-96. Oke. Meninggal itu. Ya udah, akhirnya saya setelah tahu bahwa itu bukan teman saya ingat pesan Pak Prabowo tadi itu, bahwa alam tidak bisa ditaklukkan. Kamu ke sana semata-mata menziarahi makam tertinggi dunia. Ya udah, akhirnya saya berdoa lah, Mas, sebisa saya yang saya habis baca di situ. Di situ, aduh, di luar dugaan, Mas. Jadi sebetulnya saya itu nggak hafal pasir baca ayat ini, surat ini. Tiba-tiba setelah saya kan minta itu doa teman-teman yang masih ada tenaga, tolong tenaga itu gabungkanlah ya Allah kepada saya. Saya mikirnya itu halusinasi aki itu gak kuat dibandingkan jadi nyala. Aku juga pikiran gitu waktu itu. Ya Allah, gabunglah kuat. Setelah itu minta doa-doa yang
mendoakan saya yang dipimpin oleh Pak Prabowo di seluruh tanah air. Ya Allah, sampaikanlah doa itu kepada saya, ya Allah. Wah, nggak taunya Mas, dengan spontan itu saya seperti kayak kesetrum, saya langsung dengar orang sholawat, orang baca tahlil, adzan Di kuping. di kuping. Jadi kayak saya itu merasakan kayak pakai Walkman waktu itu. Wah, gini seperti itu. Ya itulah saya bilang itu mungkin second wind di situ. Saya nggak ngerti namanya second wind itu apa itu. Ternyata di situ saya itu tenaga saya seperti bertambah, Mas. Bayangkan tebing itu antara variasi es dan batu. Makanya terkenal zona kematian, tempat orang mati ya di situ. Dalam kondisi sudah lemah, ya kan? Cuaca yang sudah nggak menentu, medannya berbahaya. Jadi dinamakan tempat orang mati. Itu saya tali-tali mayatnya saya gabung. Mayatnya sempat tak injak, tak lalui. Tapi kan saya sudah mendoakan itu. Minta doa, nyampe, dan saya diberi kekuatan. Nyampe lah Mas. Saya nyampe, saya bersyukur Mas. Ternyata Pak Misirin ada di situ, di atasnya situ persis. Masih kurang lebih 16 meter. Hik ketinggian, bukan long. Jadi masih ada beberapa gunung ketinggian yang harus dilalui. 16 meter itu vertikal ya? Pak Misirin itu, iya. Oke. 16 meter ketinggian. Pak Misirin dalam keadaan lunglai Mas. Ceritanya itu. Kemarin juga sudah ada cerita, dan Pak Misirin juga sudah iya. Tak ceritakan teman-teman juga. Akhirnya Pak Misirin kemarin itu sempat ngomong juga, ya memang seperti itu yang ceritanya diceritakan Asmujo. Kondisinya gimana itu Pak Misirin saat itu? Pak Misirin kondisinya gimana? Pak Misirin sudah dalam keadaan pingsan Mas. Udah pingsan? Jadi turun itu ternyata pelatih itu menganggap yang katanya kuat aja sudah seperti itu. Makanya kita diajak turun. Memang... Tapi kan berpikirnya saya, loh kalau turun kenapa teman saya nggak ada? Kan itu ah. Iya. Makanya saya bersyukurnya begini. Setelah Pak Misirin tak peluk, tak goyang-goyang, tak panggilin, tak bisi di kupingnya itu kan lama Mas. Begitu sadar itu apa yang diingat? Mana anak saya, mana istri saya? Pak Misirin. Baru tak, Pak ini Asmujono, mana anak saya, mana istri saya? Itu Pak Misirin. Ketika sadar. Pak, ayo turun, nggak mau. Pak, ayo naik, nggak mau. Di situ Mas, prajurit Kopassus. Kalau saya itu hormat. Itulah prajurit Kopassus sejatinya. Lebih baik pulang daripada gagal dalam tugas. Pak Misirin melaksanakan itu. Tapi saya kan tega. Tak sadari, begitu sadar. Terus tak ajak naik, nggak mau. Tak ajak turun juga nggak mau. Akhirnya saya ambil kesimpulan. Oke, aku sempat peluk Pak Misirin. Pak Misirin, oke, Asmujono bukan prajurit pengecut. Seperti yang tak katakan. Ya seperti itu. Tunggu sini, biar Asmujono kibarkan merah putih. Iya, dia gitu. Apa Sherpa datang? Balik lagi dia? Iya, Asmujono Kudun. No, apa Sherpa? Where Freeport? Saya nanya gitu, nggak tahu bahasanya bener atau enggak. Pokoknya dia tunjuk, langsung saya jalan. Setelah peluk Pak Misirin pamitan. Begitu jalan sekian waktu, nggak tahu berapa, mungkin 30 hampir 1 jaman, saya terjatuh Mas. Ya karena jalan sendiri kan nggak tahu. Iya. Itu salju itu hanya hitungan per second detik baru bisa kelihatan Mas pandangan. Gelap. Tiba-tiba itu saya jatuh ke sandung besi aluminium situ Mas. Saya nggak tahu marah-marah di situ. Allah Akbar, ya Allah, ya Allah, saya kok masih susah jalan. Kan tujuannya saya itu jalan minta petunjuk jalan lurus dan yang benar. Saya masih kesandung, saya nyalai sama Allah saya. Marah sama Tuhan gitu. Puasa. Tapi nyalai bersyukur kok sih ada halangan. Itulah Mas, kecerobohan saya. Karena ketika tidak tahuan. Taunya apa? Setelah Sherpa sama pelatih nyusul Mas ternyata Mas. Baru Sherpa teriak-teriak, Asmujono, Yusases Desame Cipuncak. Ternyata yang nyandungi saya itu tadi titik tertingginya.
Lah kalau saya nggak ada kesandung jatuh, saya kan nyampe Tibet itu. Wong kurang beberapa kemudian 3 meter lagi itu sudah jorongan jurang lepas baru dataran luas ke arah Tibet utara. Justru kesandung itu karena Tuhan melindungin. Ya itu sebetulnya Tuhan memberi menunjukkan udah berhenti, ini puncaknya yang kamu cari. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya caranya begitu ya. Tapi saya marah-marah ya karena tadi nggak tahu kalau itu puncak. Begitu sudah Sherpa terus yang kamera saya itu Pak Basukirob. Sing moto itu kan Anatoli dari jauh, dari bawah. Langsung sudah saya inget mau apa di situ. Ya itu makanya saya nyampe puncak itu kan sambil Allah juga ya dibilang takbir tertinggi ya udah ya itu saya takbir tertinggi karena tadi nyesel kesandung itu. Ternyata bukan nyesel, seharusnya saya bersyukur bahwa itu titik puncak. Coba kalau saya nggak disandungkan sama Freeport nggak jatuh di situ saya kan bablas ke Cina itu. Waduh, ganti paspor lagi itu kan. Loh iya loh. Nah begitu sudah sampai situ, saya ingat safety mas, keamanan. Saya sampai di ketinggian apa harus saya lakukan yang tadi dibilang oleh teman katanya nggak mampu berpikir itu tidak ada pada saya bersyukur. Jadi saya nyampe puncak langsung SX, kapak S itu kan tak ikat tali karmantel 1 meter kan buat pegangan, tak ikat pokok di situ buat mahan badan saya ambil terlentang begini. Sambil berpikir mau apa ini. Mau ngikat itu kan susah mas. Karena sarung tangan ini susah dibekuk. 1 rangkepan, 2 luarnya kan kulit, jadi kaku. Akhirnya tak lepas mas. Tak lepas loh kok gak terasa apa-apa. Tak rasa itu, tak remeti keretek. Baru saya umek-umek mau ngambil sesuatu, nyentuhlah ke aluminium tadi, seperti nyentuh ke knalpot baru jalan 100 km, Mas. Panas, Mas. Begitu panas itu saya sambil lihat altimeter. Waduh, aku tepat. Berada di 8848. Akurat. Minusnya 50 minus, Mas. Min 50? Min 50 di puncak itu. Altimeter saya, jam tangan saya. Udah, saya ikat. Karena pesennya dari utara, Pak Darto ingin ngambil bendera. Jadi estafet lah, yang saya pasang akan diambil. Ada yang mau minta stiker. Begitu sudah kita ikat 2 bendera. Saya ingat mas, apalagi nih? Oh stiker, mas stiker ini menyiksa saya. Jadi stiker itu dibukain, nutup lagi, ditempel nggak bisa mas. Wakilnya udah pusing lah, masuk lagi. Jadi lama di atas tuh, karena ambil lagi, kalau tas itu karir saya tak lepas, ada karir di tas simpen sini. Itu takut kena angin. Nah. Tapi parita ambil barang 1 ambil. Jadi saya ngambil bendera tuh 2, stiker 1. Sudah selesai. Waduh apa ya? Oh inget baret merah, boleh mas nyari baret merah saya. Sudah ngambil baret merah, mau pakai kan ada masker gitu. Kan susah itu. Iya. Nah, ada talinya gini, merusut ya. Akhirnya masker tak lepas. Saya ngelepas masker itu tidak sekali 2 kali mas, sampai 6 kali. Karena pada saat penjelasannya di bawah, masker pada saat di ketinggian jangan seperti lepas sama hitungan second detik kita napasnya berhenti. Nah, begitu saya buka, tak rasakan. Duh, kok sama? Tak pakai. Kok sama? Sampai 5-6 kali baru saya, berarti oksigen saya dari tadi itu udah habis. Loh, saya nggak pakai masker kok di situ. Nggak pakai oksigen. Sampai lama itu. Pakai baget merah sampai pinginnya menyanyi Indonesia Raya mas. Lagunya terlalu panjang, saya takut lupa. Terus minta direkam, sing rekam sudah inap-inap. Cuma hari pakai baret itu ambil nang Padang Negeri itu kan dicepret di foto. Hanya videonya cuma sebentar aja. Kalau tahu spektakuler mas. Lama saya di puncak itu. Berapa lama itu? Mungkin 10 menit sampai mau 15 menit saya di atas. Sekitar 10-15 menit? Iya. Yang selesai itu sudah mau habis Padang Negeri mungkin sekitar 10 menitan selesai mas. Nah setelah selesai, itu kan ada badai mas. Wah muncul apa nih jengkel? Badai dari utara, monceng mas. Itulah orang Jawa. Untung saya tadi pakai pengaman tak ikat di patok tadi. Kalau enggak saya terlempar mas. Angin kecepatan 200 knot kayak kita kertas kalau kena angin di sana itu. Bus. Wah baret saya itu kencengnya. Lepasnya tak tangkap mas. Tapi ceritanya yang pertama dulu tak bilang baret saya hilang arah Tibet Cina takut direbut orang kan udah baret tertinggi kan.
Baru nyong sampai langsung tak masukkan, Mas. Oh gitu aslinya. Ceritanya ini sekarang tak klarifikasi. Jadi baret saya masih ada. Oke. Dari udah saya tak masuk ke karir lagi, tak pakai, Mas. Nah, saya lupa kalau badan saya tak ikat ke besi, Mas. Sudah dalam keadaan angin kenceng, saya masih terikat, masih otot-ototan dengan tali saya sendiri tadi itu. Waduh, sudah tali ikatan pokok, tali 6 mili tak ikatan pokok di tiang aluminium tadi. Wih, saya seperti tersiksa, Mas. Mau buka itu susah sekali. Dibuka gini nggak bisa. Karena apa? Udah jadi beku. es, beku es. Udah beku. Kok waku dicokit tangannya udah terbatas tenaga. Akhirnya itu sempat frustasi mau tak potong. Nyari lagi Pitorinox. Saya nggak tahu ketinggalan di camp 4 saat buka kaleng tadi atau kan lupa ya. Wah, akhirnya ingat almarhum Ogun kan ngajari dalam buka tali karmantel yang susah dibuka harus dipukul-pukul atau dipukul-pukulkan ke benda yang lain. Itu tak pukul pakai esik. Wah, akhirnya terbuka cokit, Mas. Wah, lega, Mas. Nah, kalau saya kan nggak bisa berpikir dengan jernih, saya nggak bayangkan buka kayak gitu gimana ya. Iya. Saya bisa mati tertinggi sendiri itu di situ. Maya tertinggi. Maya tertinggi ya. Nah, sudah bisa terbuka, udah pakai semua, bendera berkibar. Saya terus terang aja, meninggali bendera itu saya sempat hormat komando ya. Baru saya turun. Turun tuh saya sedih, Mas. Ternyata Pak Misirin dalam kondisi pingsan lagi, Mas. Oke. Pak Misirin pingsan lagi. Sherpa dan pelatih itu udah, Asmujo, ikut pokoknya diajak turun lah. Tinggal lagi. Kalau saya mikirnya, saya itu ngomong Mr. Misirin, gak digubris ya. Karena dianggap Pak Misirin sudah gak mampu lagi untuk bergerak kan. Akhirnya Pak Misirin tak pelukin, Pak goyang-goyang lagi, terus sadar itu sama. Ingat anak sama istri dok. Sudah sadar beberapa kali ngomong anak istri, udah Pak ayo turun, nggak mau, pokoknya nggak mau. Jadi intinya Pak Misirin itu kalau saya garis bawahi, dia nggak akan mau turun kalau ekspedisi Epres itu nggak berhasil. Oke. Akhirnya saya ingat itu, oh mungkin Pak Misirin dikirain saya nggak nyampe lah. Nah gitu akhirnya Pak Misirin, merah putih sudah Asmujo kibarkan, ayo turun, bener baru semangat. Wow. Jadi tadi tenaga lemah dengar saya nyampe itu Pak Misirin langsung bangkit mau tak ajak turun. Mau tak ajak turun itu Pak Misirin nyoba berdiri nggak bisa, Mas. Jadi kita turun dari situ itu kan oksigen saya udah habis ini. Ayo Pak turun. Akhirnya Pak Misirin pas oksigen agak tak dorong, Pak nggak bisa berdiri, Mas, melorot. Jadi turun itu melorot. Begitu sudah melorot, saya lepaslah dengan Pak Misirin. Beberapa meter Pak Misirin sempat mengingetin, hati-hati. Saya kepelosok, Mas, jauh jatuh, Mas. Jauh, Mas, pokoknya. Saya itu ingatnya sadar itu dalam tahan telungkup pegang SX saya. Nggak tahu mana kanan mana kiri. Itulah untung aja saya pelajaran Kopassus ingat, Mas. Navigasi daratnya ingat. Jadi saya itu begitu jatuh lihat ke atas. Oh berarti saya tadi jatuh pelorot dari sono. Saya tadi naik dari sono. Mikir back azimuth, Mas. Tadi pelajaran navigasi darat di Kopassus sedikit kayak nggak menghirukan. Tapi begitu di medan kejadian kita ingat semua, Mas. Waduh, berarti saya harus narik garis lurus back azimuth. Tadi turun, naik, jatuh dari sono, naik saya pasti dari sana. Berarti saya harus ambil tengah-tengah biar ketemu jalan pertama. Jelalah kecangalah setelah jalan beberapa menit, mungkin 1 jaman itu dengar suara orang nangis. Teriak-teriak manggil saya, ya suara Pak Misirin, apa Sherpa, pelatih. Asmujono, saya dengar, Mas. Tiba-tiba itu saya itu yang tadinya jauh dari Maya di layer step itu kan di ketinggian itu saya itu bisa ketemu dari Jawal di bawah layer step berapa meter yang tak potong. Oke. Itu ceritanya. Maghrib. Oke, brother, kita lanjut lagi karena tadi kepotong azan maghrib dan Pak Asmujono sholat dulu, jadi kita dengan pakaian muslimah. Iya. Yeah. Pak Asmujono tadi sampai momen di mana Bapak terperosok dan pingsan dengan
di sebuah batu es ya. Iya. Itu gimana? Jadi ceritanya itu betulnya saya itu tadi jatuh itu sudah diingatkan oleh teman saya Pak Misirin. Oke. Asmujono hati-hati, nggak tahu hati-hati itu ya karena kan kita itu turun dari Pak Misirin tempat tadi pingsan itu kan di ketinggian 8.800 kurang 16 meter lagi ketinggian nyampe puncak Everest. Jadi kita sudah dalam keadaan semuanya sudah habis sih tenaga apa kita saya nggak mampu berdiri waktu itu. Pak Misirin begitu saya sadar bahwa saya sudah ngibari merah putih, Pak Misirin kan malu bangkit bersemangat. Ayo kalau gitu turun, iya Pak, ayo turun. Nah kita turun ini tetap body system pegang-pegangan lah. Kalau Pak Misirin kebablasan saya tahan. Nah ketika Pak saya tak di depan, saya ke pelosok duluan Mas. Waktu lah nggak tahu itu kayak apa sedihnya Pak Misirin ketika ngelihat saya ke pelosok, saya nggak bisa bayangkan. Saya belum tanya sampai sekarang. Cuma Pak Misirin antara sadar dan tidak, kamu jatuh. Pelorot. Wah, bayangkan dari ketinggian 8.800 sekian, saya tiba-tiba bisa ketemu Pak Misirin lagi di ketinggian 8.500. Berarti 300 meter Mas saya ke pelosok. Ketinggian. Iya kan? Dari 8.800 ketinggian artinya jaraknya mungkin bukan 300 meter, mungkin bisa berapa kilometer ya kan? Mungkin, saya tuh ingatnya itu cuma terlungkup di batu itu Mas. Masih pegang SX kapak es saya yang ya pelajaran yang diberikan oleh pelatih tadi tak pakai. Cara menggetikan saya nggak pelosok, tapi saya berhentinya pas di situ. Oke. Wih, nggak tahu berapa jam. Wong Pak Misirin tahu-tahu sudah berada di ketinggian 8.500. Ketemunya itu. Berarti kan saya 300-an meter ketinggian. Nah, dalam keadaan itu pingsan, saya tuh sadar itu seperti didatangi orang tua, jenggotnya semua. Oke. Kayak dipegang langsung kaget saya itu. Le, tangio le, maksudnya bangun le, kamu tadi udah tak siram bunga. Saya itu bangun, ya nggak ada apa-apa. Kelihatan putih, tapi saya cuma begini-gini dong. Masker oksigen masih kepasang nih. Waktu ngelihat, waduh, bingung Mas, terus bingung. Mau kemana? Ini nggak mau ngelepas, tergantung kalau saya lepas, itu lorosiku sampai ke Cina, Tibet Mas. Pindah negara saya berarti. Kalau saya lepas. Akhirnya begitu sudah lepas, bahasa saya itu waktu istighfar, ya Allah, tolong saya ya Allah. Baru saya ingat, ingat pelajaran Kopassus Mas. Pelajaran Pak Prabowo, Nabis kasih darat itu. Oh iya saya tadi jatuh dari sono. Mikir, berarti saya naiknya ke sono. Narik back aksimu tadi itu. Berarti saya nanti supaya ketemu teman-teman otomatis kan jalannya menuju ke sini, tak potong lah Mas. Merangkak Mas, bayangkan. Merangkak tenaga saya habis. Naiknya bukan naik, itu lereng. Jadi saya itu naik pakai kapak, terus naik jeres. Naik demi semeter, merangkak, terus kapak ditancap. Iya. Oke. Lah 300 dari 8.820 sekian, saya sampai ketemu di 5.000. 8.500 tadi itu. Di situ 100 meter itu nggak tahu 100 meter, pokoknya dengar suara itu baru dengarlah saya. Asmujono, semua teriak. Sherpa, Pak Misirin, sama pelatih teriak manggilin nama saya. Baru saya semangat naik, barulah ketemu. Tiba-tiba ya itu tadi di tempatnya yang tadi Pak Iwan terosok pertama itu. Barulah kita ketemu peluk-pelukan Mas. Itulah saya. Kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala saya nggak tahu. Bayangkan. Itulah yang namanya dead zone, zona kematian yang benar. Tapi saya bersyukur masih diselamatkan dan bisa ketemu sampean sekarang. Amin, amin. Merah putih berkibar di puncak gunung tertinggi dunia, bayangkan. Tapi orang nggak banyak tahu tentang perjalanan saya. Ini tak ceritakan yang jenengan. Ini versi komplitnya di sini ya? Iya, komplitnya. Di samping dari Bapak Padilson, komplitnya nih. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi begitu sudah ketemu, kan kita itu seharusnya nyampe puncak itu kan jam 2:30 Mas. Tapi kan saya nyampainya di sana kan 15.40, hampir jam 4. Sedangkan idealnya itu tidak boleh lebih dari jam 3 atau jam 2. Nah, kita otomatis kemalaman Mas.
kemalaman itu, ya itulah saya bersyukur Pak Prabowo punya ide, punya gagasan dibikin emergency camp di antara ketinggian 8.000 ke 8.300. Tujuannya sebagai kayak shelter peristirahatan dulu? Iya, istirahat sementara. Oke. Jadi di emergency camp itu memang perintahnya Pak Prabowo dibikin agar dipersiapkan oleh Sherpa menyiapkan lah. Kalau di paparan itu kan adanya logistik, tenda, semuanya makanan, semuanya lengkap. Ternyata nggak ada, Mas. Cuma tenda ditaruh, nggak ada tiangnya. Hah? Nggak ada tiangnya? Nggak ada. Belum berdiri. Akhirnya begitu sudah masuk itu ya, saya nggak tahu ya berapa jam ya. Dari jam 3:30 kita turun itu nyampe ke ketinggian 8.500 atau 8.300 itu. Di situ sudah malam, Mas, sudah nggak kelihatan. Kita sudah pakai helm. Masuk dulu itu Pak Iwan, masuk tenda. Wih, digotong sama pelatih, dilepasi kremponnya, sepatunya, double bootnya. Saya melihat, saya itu melorot sama Pak Misirin kayak mainan anak-anak selodotan di lumpur itu, di es. Karena berdiri kan nggak mampu. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau harus turun ke 79 gimana, Mas. Itulah idenya Pak Prabowo itu, saya bersyukur, berterima kasih. Kalau nggak tahu kita, Mas. Ya disitulah makanya Pak Prabowo waktu dengar ceritanya kenapa sih banyak pendaki-pendaki itu ketika sudah nyampe puncak itu pasti turun kemalaman dan meninggal, ya karena itu. Nah, makanya saya diselamatkan juga oleh emergency camp itu. Cerdas ya Pak Prabowo ini ya? Luar biasa. Bukan karena beliau mau dilantik loh. Iya, saya tahu. Tapi emang saya itu sama beliau udah tahun dari 93. Saya bisa masuk Kopassus juga berkat beliau kan. Karena kejelian beliau. Saya ditolak oleh komandan-komandan bawahan beliau. Saya ngotot kepingin ketemu Pak Prabowo. Karena saya punya feeling bahwa Pak Prabowo akan meluluskan saya untuk menjadi prajurit Kopassus. Dan saya dikasih mandat dan dikasih kesempatan oleh beliau. Dan kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Dan saya akhirnya lulus pendidikan komando 65 di angkatan saya yang terbaik. Jangan salah itu. Siap. Akhirnya, begitu kita nyampe di emergency camp, kita itu berenam, Mas. Saya, Pak Iwan, Pak Misirin. Makanya saya berterima kasih ya, mungkin ini juga kepemimpinan Pak Iwan waktu itu ya, luar biasa. Kita kompak nih, Mas, saya, Pak Misirin, Pak Iwan. Kita itu kalau ingat emergency camp, seperti ingat saya ketika mak saya meninggal, Mas. Nangis ngelulu-ngelulu, Mas. Kenapa? Jadi Pak Misirin nangis, dokter itu gak tidur, Mas, semalaman itu. Makanya beliau kok umurnya panjang. Karena banyak pahalanya buat orang Indonesia kalau saya rasa. Banyak nolong. Iya, jadi Pak Misirin misalnya nangis, udah, beliau itu langsung di kompornya itu nyala terus, Mas. Es yang tadi udah cair itu langsung disuapi, hangatin pakai 1 sendok. Airnya sudah mendidih tadi. Mau mendidih, mau panas. Oh, di sana itu kencing aja langsung jadi es. Jadi mendidih pun diminum udah nggak apa-apa, Mas. Di sana itu. Dirawat itu sudah semua? Iya. Sudah sadar gitu. Gantian saya juga sama. Nah kan kita sudah nggak pakai oksigen, Mas. Yang pakai itu cuma saya. Itu pun saya nemu di situ. Botol oksigen kosong, nggak tahu kosong atau apa, tak pasang. Saya rasa punya orang cadangan, mungkin kalau dibawa ke atas berat, mungkin ditinggal situ. Oke. Saya pakai. Begitu semalaman di situ itu, jadi tahunya itu saya itu ketika remang-remang tanah, maksudnya matahari mau muncul. Jadi matahari muncul itu saya lihat di jam saya itu waktu itu jam 4, tapi matahari dari bawah. Udah kelihatan? Iya, udah kelihatan sinarnya. Oke. Jam 4, saya nggak bisa napas. Nggak taunya oksigen saya itu memang dicopot, dikasihkan oleh Pak Iwan, kadang Pak Misin. Baru tahunya gitu, berarti dokter tadi selama semalam hanya melanper oksigen, terus kita yang tadi disuapi sama air panas tadi. Luar biasa dokter saya. Itu. Baru paginya, Sherpanya datang. Oh, saya itu baru turun dari emergency camp itu. Emergency camp ini tenda untuk berduaan tidur itu pakai berenam. Sherpanya turun semua. Saya dulu mau memutuskan ikut turun sama Sherpa. Saya berpikir, Pak Iwan sudah kelelahan, Pak Misirin apalagi saya yang nyadarkan beliau. Saya nggak tega mau ninggali. Iya. Kalau saya turun mungkin turun saya sama Sherpa. Saya masih mampu. Iya. Tapi kita tim, yaudah kita tidur sini di emergency camp. Ikut, pelatih juga ikut. Sherpanya, karena tendanya kamu muat.
Sherpanya turun ke Camp 4 di 7.900. Baru saya jalan ucuk-ucuk, Asmujono, teh, baru mah rasakan minum teh manis. Antara 8.300 emergency camp ke 7.900 camp 4. Makanya ya Allah, kalau nggak ada emergency camp, kita habis itu sejarahnya. Termasuk pelatih. Termasuk pelatih ya? Ya iya. Si orang Rusia ini? Ya iya dong. Mereka juga kelelahan wirawiri, apalagi sampai nolong Pak Iwan itu kan harus di tenaga ekstra juga. Kalau saya kan sama Pak Iwan, sama Pak Misirin kan gelundung aja waktu itu. Turun itu sampai tabrak-tabrakan, Mas. Semua nabrak, beruak. Kan melorot, nggak bisa ngerim. Jalan nggak kelihatan, putih semua. Saya itu pernah kejadian, Mas. Jadi pada saat seleksi itu, karena saya itu kan naiknya terlalu cepat. Jadi kalau jalan cepat itu di base camp itu apa di tenda camp itu urung ono masakan, urung ono apa-apa. Sherpa belum ada, harus nungguin temen. Saya hampir kena gejala pushback di camp 3. Akhirnya dari camp 3 itu malam seharusnya tidur di situ. Saya sama Pak Misirin turun ke base camp, Mas, tanpa headlamp. Ternyata di base camp itu orang nangis semua, Mas. Dengar tragedi cerita saya turun malam-malam sama Pak Misirin. Di Kumbu Glacier, di es yang setiap menit, setiap detik bergerak. Saya berjalan malam-malam tanpa headlamp, tanpa guide, bayangkan. Karena obat saya itu harus turun. Iya. Dan yang mampu menemani saya, body system saya paling lengket kan, selain Pak Iwan kan Pak Misirin. Iya. Yang sipil nggak mungkin mampu nemenin saya, kan gitu. Akhir turun, Mas. Ya udah, memang obatnya naik gunung itu cuma satu, nggak kuat ya mudun. Iya. Betul. Jadi kalau sudah gagal turun tereliminasi, ojo nyalahkan. Wah, pelatihnya PLKC dan wah soal kaprah. Saya aja ngalami harus turun. Nyogok. Iya, nyogok. Nah, begitu sudah nyampe di emergency camp, ya kita debat-debat kecil lah sama waktu itu Mas Sherpa dan ini sebagainya tentang posisi kita bertiga itu. Kalau saya berpikirnya udahlah, kita kan atas nama tim ekspedisi Epres 97. Ya udah, tim kita berhasil, Epres 97 kan berhasil. Ya kan? Satu kan merah putih. Betul. Yang penting merah putih sudah berkibar. Betul. Kalau secara pribadi saya juga sudah bersyukur, berterima kasih atas pemimpinan Pak Iwan sebagai dantim dalam selama perjalanan. Beliau sudah jenderal. Itu juga doa saya. Terima kasih Pak Iwan, beliau sudah jenderal. Luar biasa, ya kan, Epres. Kalau dulu orang bilang naik gunung aja dibanggakan, banyak Mas yang ledek saya kayak gitu. Yang nggak ngerti naik gunung. Iya, naik gunung tinggal langkahkan kaki kiri, kaki kanan aja, kan nyampe. Yo, dalam hati saya coba naik melok aku nang gunung ngono. Dikirain kayak gunung-gunung ini iki. Kan banyak itu nyampenya selama perjalanan cuma berapa jam, loh? Cuma berapa jam? Sekian bulan, hah? Kan gitu orang nggak tahu. Es panas dibilang juga nggak percaya. Lah es kalau di atas titik beku kan panas, lengket ke. Iya. Nggak percaya juga. Ya ilmunya kurang tinggi ya. Ilmu tentang pengetahuan alam. Iya. Jadi singkat ceritanya gitu. Intinya terima kasih kepada semua pendukung. Kita dulu kan perlengkapan saya nggak tahu. Itu semuanya itu berkat kerjasama semua tim, Mas. Saya juga disokong jauh pecel, ya teko pecel, walaupun telur kadang kentangnya menyiksa kan gitu. Ternyata di ketinggian minus sekian telur itu nggak bisa dipecah. Nggak bisa pecah jadi batu. Sambel aja jadi kayak batako. Harus direbus. Tadi ada cerita. Jadi ceritanya gini. Orang Indonesia kan biasa. Malam mimpi kan. Harus mandi basahan. Itu ada teman saya, senior saya itu. Mau mandi, Mas. Wis ngerebus air es. Kan nyari air kan bawa keranjang kan. Baru es masukkan direbus. Sudah mau mandi, asik Pak, hebat sekali mandi. Oh iya, kamu jangan hebat-hebat terus, tolong ambilkan handuk saya. Dia itu lupa, Pak. Seharusnya mandi, ku kan bawa handuk. Handuknya ketinggalan lah di tenda. Saya datang, orangnya sudah pingsan gini. Rambutnya coba babrak nih. Jadi keramas itu, gara-gara gak dihanduk kan begini, jadi es. Pingsan itu, Pak. Beliaunya udah almarhum. Oh gitu. Lo iya, seperti itu.
Akhirnya setelah itu Pak Misirin. Asdin, oh ya. Waduh As, kukuku coplok. Oh, kukunya lepas Mas. Jadi kan dingin itu dibakar di atas kompor gas Mas. Oh. Kompor kecil itu. Lepas itu gak kerasa Mas, saking sakitnya bayangnya itu di gunung. Bukan asal langkahkan kaki kiri kaki kanan. Nah kalau orang kena prospek apa sakit karena ketinggian karena es itu harus dipotong. Karena apa? Kalau nggak dipotong akan jalar terus. Saya dulu kan kaget. Begitu sudah nyampe di hotel kok orang tadi itu hidungnya kok putih, kupingnya putih. Ternyata itu diamputasi, dipotong, diperban. Iya. Penyakit ketinggian. Saya tidak apa-apa, alhamdulillah bersyukur. Banyak itu korban yang kayak gitu. Dan setelah itu berarti Bapak sukses tuh ya, sukses tercatat berarti di sana ya? Iya dicatat ya. Dan disaksikan oleh Sherpanya juga sebagai saksi. Sherpa semua dokumentasi lengkap. Oke. Video, film, foto lengkap. Semuanya. Akhirnya setelah itu berarti dijemput, pas turun pun Pak Prabowo jemput berarti? Wah, Pak Prabowo bukan jemput lagi. Jadi kita itu sudah selesai itu langsung Mas. Di hotel syukuran, saya kepingin apa saya datang Mas. Pingin tumpeng, nasi kuning, ayam bakar. Jadi orang Indonesia yang ada di wilayah sana, itu mulai lebih kedudukan dubusan datang semua Mas. Oh gitu? Merasa bangga dong. Iya. Kemarin menyaksikan saya menerima sertifikat sebagai pendaki puncak itu kan dari Menteri Pariwisata sana. Nepal ya? Iya Nepal gitu. Lalu dijemput dengan pesawat khusus Mas. Tapi yang itu nggak tak ceritakan ya. Hadis ya. Tadi sih. Tadi saya di bandara itu seperti orang penjahat ya. Kenapa tuh? Jadi tiap masuk pintu saya tuh ditendang-tendang Mas. Jadi kayak rebutan pembagian sembako. Akhirnya yang ngitung kan bingung jumlahnya berapa kan gitu. Bapak masuk ruangan ini cek lagi. Saya langsung lari ke kamar mandi kloset tidur sembunyi situ. Oh ya orangnya lengkap. Karena kalau tidak sesuai di paspor kan. Paspor segini. Orang tadi kok kayak lebih. Cek saya hilang Mas. Wadah di tahuan sembunyi di anu. Terakhirnya lari masuk pesawat duluan. Baru dicek lagi, yang satu ini siapa? Anggap saya itu kru pesawat. Oke. Baru saya sampai. Di situ ada 20 jenderal Mas yang jemput. 20 jenderal? 20 jenderal. Pimpinan Pak Faisal Tanjung sebagai Panglima ABRI waktu itu. Luar biasa bangganya. Nah Pak Harto itu kan bukannya nanyain bagaimana kondisi kamu. Kan gitu. Pak Harto itu sebagai presiden malah nanya bagaimana Malaysia. Betapa persaingan antara Malaysia waktu itu. Ya saya ceritakan bahwa Malaysia belum nyampe Pak. Bahkan kemarin nanya saya. Jadi Malaysia nanya mulai ujung kepala Pak Joko. Aparel gitu ya? Iya. Akhirnya dia kan perlengkapan itu kan kita tim itu dapat dari pameran di Amerika, Los Angeles. Jadi Pak Prabowo kirim Pak Rohadi dengan Monty Sorongan untuk mencari perlengkapan yang terbaik. Belilah di sana. Jadi terima kasih perlengkapan mendukung semua itu. Akhirnya diciplak lah oleh Malaysia itu. Gara-gara nanya sama. Nah itu beberapa tahun yang lalu atletnya ke sini. Oh gitu. Ucapi terima kasih atas pengalaman perlengkapannya sehingga kami bisa berhasil juga. Tapi berhasilnya bukan orang India yang dirubah kenegaraannya. Dia cerita sendiri. Berbahasanya naturalisasi ya? Iya, naturalisasi. Oke. Nah setelah itu berarti sempat jabat tangan sama Pak Harto? Nah, jabat tangan foto bareng sama Pak Harto. Oh, gitu. Bangga Mas. Hapat dulu. Dapat. Kita itu bangga Mas. Kirain dulu itu kan dapat apa? Amplopan apa itu di bingkisan gitu kan. Wah, ya apa? Pikiran kita dulu tuh kunci rumah lah, kunci mobil lah. Kita tahu ya. Ya saya itu lama nggak tak buka-buka. Begitu tak buka itu jam tangan gambar Garuda dulu.
Tapi nggak apa-apa, banggaan anu. Bener-bener. Kita kan untuk biar ingat waktu, disiplin kan jam tangan. Betul, Itu loh. positifnya. Terima beberapa hari mati ya. Baterainya habis ya. Stok lama paling. Baru dikasih jam tangan Pak Faisal Tanjung, masih ada punya saya. Katanya emas itu katanya. Oh gitu. Masih tak simpen. Oke. Ini menarik banget ya kisah Bapak ini. Alhamdulillah ya Pak Asmudiono bersedia bercerita di channel saya nih tentang pengalaman ini yang menurut saya 1 juta, mungkin 100 juta satu orang yang bisa kayak Pak Mujiono, karena di seluruh Indonesia Pak Mujiono terbukti orang pertama ya Pak ya. Dan pertama sebagai warga negara Indonesia yang sampai, yang ketiga sebagai militer ya. Militer ketiga di dunia. Di dunia ya. Hari pasukan khususnya yang bisa Bahkan Eropa pun belum sampai ya. Saat itu Eropa pun belum ada yang tembus ya. Belum ada, hanya India, Nepal, baru Indonesia. Pasukan khususnya yang bisa sampai menginjakkan kaki di puncak gunung tertinggi dunia. Luar biasa. Nah, Pak Asmudiono, sebelum kita tutup acaranya, ada nggak pesan Pak Asmudiono buat para penonton dari Jajah Malam nih? Apa yang mau disampaikan? Saya pesan pada semua rekan-rekan seluruh masyarakat Indonesia, baik pemuda-pemudi, mari kita tunjukkan yang terbaik buat bangsa dan negara. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya sudah buktikan bahwa saya juga bukan anak orang mampu, bahkan saya adalah anak yatim piatu, bahkan tidak tahu bapak. Taunya saat itu mau daftar tentara, baru tahu makam kuburan bapak saya. Tapi saya bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara dengan berprestasi mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung tertinggi di dunia. Jadi pesan saya singkatnya kepada rekan-rekan, kalau kita tidak bisa berbuat, janganlah kita membuat gaduh atau yang lain-lain yang akan merugikan orang lain. Ayo kita sama-sama hidup rukun demi kejayaan dan kebanggaan anak cucu kita ke depan. Kalau kita sekarang nggak mau berbuat yang baik, kapan lagi? Kesempatan itu tidak datang kedua kali. Terima kasih. Komando! Luar biasa sekali. Pak Asmudiono, saya dari tim Jajah Malam mengucapkan terima kasih banyak ya. Sami-sami. Pak Asmudiono Saya terima kasih. sudah menerima kita, sudah dikasih makan, sudah wah, alhamdulillah. Saya yang terima kasih. Dengan adanya gini kan nanti semua orang ingat sejarah. Sekarang kan orang banyak lupa sejarah. Betul, generasi kedepannya masih bisa Kita nonton video lihat ini. itu kejadian-kejadian di mana-mana itu semuanya itu karena ya kurangnya pemahaman, banyak kejahatan di mana-mana. Ya tolonglah pada orang-orang tua ya membina anak-anaknya. Bukannya saya baik minta anak, tidak. Tapi lihat miris kan kejadian-kejadian banyak. Betul sekali Pak. Jadi Oke, gua Alfi dari Jajah Malam dan Pak Asmudiono undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Komando! komando!